Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas sedikit ya mengenai bisnis kanvas yang saya tugaskan untuk anak-anak SMK ya. Baik, di sini ada bisnis kanvas dengan 9 pilar model bisnis kanvas. Next. Apa yang disebut dengan bisnis model kanvas atau yang disebut dengan BMC? BMC adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan tools BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan. Jadi, BMC ini sebagai ringkasan dari perencanaan bisnis yang akan kita buat melalui 9 pilar yang nanti insya Allah kita akan bahas. Nah, di sini 9 pilar tersebut dimasukkan ke dalam blok-blok dari mulai key partner, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resources, channel, cost structure, dan revenue stream. Nah, yang pertama ada customer segment atau segmentasi dari konsumen. Nah, di sini menjelaskan elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Ya. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Nah, dalam artian, di sini, ketika kalian misalkan membuat sebuah bisnis, contohlah penjualan online, atau misalkan ada membuat sebuah media kursus, gitu kan. Nah, berarti calon pelanggannya itu siapa? Atau apa, gitu kan. Misalkan mahasiswa, atau misalkan siswa SMK, misalkan dengan kriterianya eh, SMK jurusan RPL misalnya atau multimedia dan lainnya. Nah, itu yang harus kalian cantumkan di bagian customer segment. Berarti kriteria atau ciri khas dari calon pelanggan yang kalian eh, menjadi target atau menjadi sasarannya. Nah, di sini ada pertanyaan kunci ya dari poin pertama. Siapa yang akan membeli produk Anda? Jelaskan. Dari kalangan yang seperti apa gitu. Dan siapa yang mau membayar Anda. Berarti calon pelanggan. Ya. Mudah-mudahan paham. Kita next. Selanjutnya value proposition. Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang Anda tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Nah, ada pertanyaan kuncinya, mengapa orang memilih untuk menggunakan jasa atau produk bisnis Anda? Nah, berarti di sini kalian sebutkan keunggulan dari produk atau bisnis yang kalian tawarkan. Ya, tawarkan kepada pelanggan sehingga nanti pelanggan bisa memilih bisnis yang Anda rancang sekarang gitu, yang akan Anda buat gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kuncinya, apa keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor yang lain? Jadi kompetitor itu pesaing ya. Berarti kalau kalian misalkan membuat media kursus, nah, oh iya ada misalkan apa itu yang belajar online tuh ruang guru misalkan, atau ada sistem yang lainnya misalnya, itu yang kalian analisa. Nanti kita memiliki perbedaan apa gitu kan, keunggulan apa dibanding dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Atau kalian mau buka bisnis online ya, penjualan online atau bikin marketplace, berarti kalian bandingkan ada Tokopedia, ada Shopee dan lain-lainnya. Yang terakhir, apa yang paling menarik dari model bisnis Anda? Apa keunggulan? Masih dengan keunggulan. Gitu. Kalian nanti jabarkan ya di poin kedua ini keunggulan dari bisnis yang ditawarkan. Yang ketiga itu channel. Media yang digunakan sebagai solusi untuk mengirim produk atau jasa yang ditawarkan sampai pada konsumen. Nah, channel ini bisa berupa website online advertisement, berarti iklan online, aplikasi, misalkan melalui media aplikasi untuk transaksinya, salesperson atau melalui orang itu kan, orang yang misalkan langsung mengunjungi ke pelanggannya, nah saya menawarkan produk ini, nah berarti terjadi transaksi gitu. Nah, kata kuncinya atau pertanyaan kuncinya, bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang Anda tawarkan? Melalui apa? Misalkan melalui YouTube,
melalui iklan di IG atau di sosial media gitu, atau melalui iklan-iklan yang sorry, ditawarkan di website misalnya, atau yang dipajang di website gitu. Nah, yang terakhir, bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, yang keempat ada customer relationship. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, nah berarti artinya channel itu kita memberitahu bahwa ini loh produk kita, ini loh bisnis kita, ini loh perusahaan kita. Gitu. Nah, kalau customer relationship ini kebalikannya, ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara bisnis kita bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Artinya, bagaimana kita mempertahankan pelanggan itu sehingga pelanggan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bisnis kita, gitu. Dia tidak berpaling ke bisnis yang lain. Nah, bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter. Nah, kalau newsletter biasanya mengirim informasi-informasi atau misalnya ucapan apa gitu ya, ucapan selamat hari ulang tahun, ucapan hari raya itu yang dikirim melalui newsletter atau melalui email. Layanan after sales berarti ada layanan di mana setelah penjualan itu layanan apa yang ditawarkan. Misalkan setelah membeli 10 produk maka gratis satu, atau ada bonus dikasih apa gitu, dan lain-lainnya banyak gitu ya. Dan nanti kalian cantumkan di sini strateginya apa untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Misalkan penerapan diskon untuk eh, member misalkan, atau tadi beli 10 gratis satu, atau bonus apa gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan kunci. Bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggannya? Selalu terhubung dengan pelanggan bagaimana? Gitu. Apakah melalui grup WhatsApp dibuat oleh adminnya, atau misalkan melalui Instagram gitu kan, atau melalui media-media lain yang kiranya bisa menghubungkan si perusahaan dengan pelanggan. Lalu yang terakhir, bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa Anda? Bagaimana nih? Nah, biasanya itu melalui kotak kotak saran atau testimoni gitu ya. Adanya misalkan di sistemnya kalian buat itu ada semacam diskusi atau ada ulasan itu kan. Kalau misalnya kalian pernah belanja di Tokopedia atau Shopee, di situ kan ada ulasan ya, diwajibkan harus ada ulasan. Nah, itu sangat membantu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, untuk meningkatkan jumlah pelanggan itu kan. Karena kita kan kalau mau belanja biasanya lihat dari ulasan dulu, ini bagus nih gitu kan si produknya gitu. Oke, kita next dari revenue stream. Nah, di bagian revenue tentunya yang diperlukan, yang perlu dilakukan yaitu tuliskan produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara bisa Anda menghasilkan uang? Apa saja produk jasa yang Anda jual? Nah, berarti di sini produk-produk apa yang dijual dari bisnis Anda, atau hal apa saja yang dilakukan di bisnis Anda sehingga hal tersebut menjadi sumber pemasukan. Kalau tadi misalkan saya mau membuka kursus online, misalkan berarti kan yang bisa mendapatkan atau yang dapat mendatangkan uang itu melakukan kursus yang pertama. Lalu misalkan ada akun premium, misalkan yang boleh download materi-materi premium. Lalu misalkan kita bisa pajang iklan yang menawarkan iklan ke perusahaan-perusahaan lain, sehingga perusahaan lain misalkan memajang iklan di aplikasi kita. Nah, seperti itu contohnya. Kalau produknya misalkan jual apa, nah berarti dari sana sumber sumber pendapatannya menjual produk A, menjual produk B, gitu. Atau misalkan kita penyedia jasa apa, nah berarti jasa yang dijualnya, gitu ya. Berarti apa saja yang bisa menghasilkan uang di bisnis Anda, masukkan di bagian revenue stream. Lalu yang keenam ada key activities. Nah, blok ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proportion perusahaan. Ya, proportion perusahaan itu tadi keunggulan dari produk yang kalian punya gitu. Jika bisnis kamu adalah product based, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. Nah, berarti kalian bisa membuat sebuah produk A. Nah, berarti dalam pembuatan produk itu misalkan kalau menggunakan sebuah teknologi atau inovasi teknologi, nah itu juga bisa disebut dengan key activities-nya. Nah, di sini pertanyaan kuncinya, apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition? Apa strategi yang bisa Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai? Nah, misalkan dalam proses perusahaannya kita menggunakan teknologi informasi tercanggih misalkan.
menggunakan komputer terbaru, misalkan. Terus atau menggunakan aplikasi sebagai media transaksinya, bisa menggunakan dompet elektronik dalam transaksinya. Nah, seperti itu ya. Jadi strategi-strategi yang dilakukan untuk menciptakan produk yang berkualitas atau keunggulan produk gitu apa saja gitu. Nah, selanjutnya ada key resources. Sumber daya utama atau key resource merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Pertanyaannya, apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda? Aset apa saja yang Anda butuhkan agar dapat bersaing dengan bisnis serupa? Nah, misalkan bisnis saya gitu. Oh iya, saya butuh orang yang bisa ahli di bidang IT, misalkan. Oh iya, saya memerlukan sebuah aplikasi yang mampu gini 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 gini, misalkan. Ya, itu masukkan di bagian key resource. Saya membutuhkan bahan baku yang berkualitas berupa ini gitu. Alat-alat lainnya untuk menunjang bisnis apa saja dan masukkan di sini, gitu ya, menjadi sumber daya. Atau kita membutuhkan modal apa saja, nah cantumkan di sini. Nah, yang kedelapan, key partner. Tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Tentu kita membutuhkan mitra. Mitra itu berarti rekan ya, rekan bisnis. Disinilah tempat kita masukkan mitra strategis yang kita miliki dalam konteks bisnis. Mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Nah, berarti misalkan kalau kita mendirikan sebuah bisnis, tentu kan kita butuh supplier kan, supplier bahan baku. Nah, berarti supplier bahan bakunya kita harus cari yang berkualitas, yang bisa dipercaya gitu. Dan misalkan kita mau bikin aplikasi nih, nah kita harus cari developer ya kan, developernya memang dia profesional di bidangnya untuk membuat aplikasi ini. Nah, itu bisa dalam bentuk mitra kerjasama. Nah, kita punya ide, nah kita ke orang lain aja gitu kan untuk membuat aplikasinya gitu. Nah, siapa yang dapat mengertikan hal-hal keputusan perusahaan di luar key activities-nya? Siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda? Suppliernya cantumkan. Dia yang mensuplai bahan baku, dia yang mensuplai hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan kita atau bisnis kita. Oke, selanjutnya ada cost structure. Pada bagian terakhir ini kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities, key resort, dan channel. Nah, berarti dari tiga poin ini, key activities, key resort, dan channel, di situ kan muncul ya beberapa hal-hal gitu ya, beberapa poin-poin. Nah, di situ kalian cantumkan juga di sini, itu menjadi pengeluaran perusahaan. Channel misalkan, kita mau bikin iklan di YouTube. Nah, berarti biaya apa tuh pembuatan produksi iklannya? Terus misalkan di key resort tadi kita butuh apa infrastruktur apa saja gitu, membutuhkan komputer, nah masukkan di sini gitu. Nah, kita mengacu ke pertanyaan ini, pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis Anda, masukkan di sini, gaji pegawai gitu dan lain-lainnya. Kemudian biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities resort, key resort, dan channel. Artinya cost structure itu biaya yang muncul. Ya, mudahnya kita mengacu ke tiga pilar, key activities, key resort, dan channel. Nah, dari ketiga poin ini itu pasti butuh biaya. Nah, cantumkan juga di cost structure di sini dari tiga pilar tersebut. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan paham. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh menghubungi saya via WhatsApp. Sekian dulu ya pemaparan bisnis kelas dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.